ice breaking sebagai jalan alternatif atau permainan alternatif untuk konsentrasi anak menjadi lebih fokus. Maka itu saya mencoba untuk memberikan workshop tentang memperkaya diri dengan ice breaking. Ini saya gagas, saya lakukan karena melihat kondisi di sekolah yang saat itu guru-guru belum seberapa familiar dengan apa itu ice breaking. Maka melalui pengamatan saya di saat pembelajaran di kelas, sepertinya guru hanya masih menggunakan cara lama, yaitu masih belajar dan belajar. Kemudian saya coba untuk coaching terhadap guru-guru dan juga berkomunikasi dengan seluruh guru melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Maka saya dan kawan-kawan memutuskan untuk melaksanakan workshop berkaitan dengan ice breaking. Jadi teman-teman di SD Negeri 1 Poncowati ini kita ajak bersama-sama untuk memperkaya diri dengan banyaknya referensi tentang ice breaking, agar ketika anak-anak mulai jenuh di kelas ataupun di halaman, di lapangan pada saat jam olahraga ataupun materi yang lainnya, seorang guru mampu mengendalikan hal itu dan bisa dengan alternatif, yaitu mengajaknya melakukan ice breaking atau sekedar permainan-permainan kecil yang akan berdampak kepada konsentrasi siswa kembali ke taraf sewajarnya belajar. Jadi anak-anak yang merasa bosan atau mungkin kurang bersemangat dengan kita adakan permainan, maka anak-anak akan kembali fokus. Dan untuk Bapak Ibu guru tentunya perlu pemahaman-pemahaman atau memperbanyak diri referensi berkaitan dengan ice breaking itu sendiri gitu ya, agar ketika di dalam kelas mereka bisa memiliki banyak inovasi, banyak cara-cara yang akhirnya membuat anak atau membuat peserta didik akan lebih mudah untuk berkonsentrasi menghadapi pembelajaran yang ada. Penting untuk dikuasai oleh seorang guru bahwasanya ice breaking itu adalah sebuah hal yang bisa merubah paradigma, artinya cara-cara ini bisa kita gunakan untuk membuat anak-anak lebih bisa memahami apa yang diinginkan oleh kurikulum, tapi tidak dengan memaksakan anak seharian untuk terus membaca buku atau mendengarkan kita berceramah, tapi lebih kepada permainan-permainan yang dikolaborasikan di dalam pembelajaran itu sendiri. Ice breaking itu sangat banyak tentunya referensi di media-media sosial, di YouTube atau TikTok dan lain sebagainya, tapi tidak semua pendidik itu bisa memahami itu. Artinya tidak semua paham dengan YouTube atau lain sebagainya tadi. Akhirnya apa? Guru-guru kesulitan untuk mencari atau untuk menemukan alternatif contoh-contoh ice breaking, padahal di sana sudah banyak gitu kan. Nah, melalui forum ini, kegiatan workshop ini, saya mendorong teman-teman untuk menciptakan ice breaking, mendorong teman-teman untuk membuka diri. Ternyata oh iya, di internet sudah banyak dan bisa kita tiru, kita lakukan seperti contoh misalkan, atau kita kolaborasikan kembali, kita buat cara-cara yang berbeda walaupun mungkin masih sama tujuannya, itu bisa dilakukan. Dan ini sangat berpengaruh sekali ya. Jadi kita harus mengerti bahwasanya terkadang ada anak yang
ribut menurut versi kita, atau anak tidak bisa tenang, atau anak kok hanya berdiam diri, ditanya kok tidak ada jawaban apapun. Itu juga salah satu ciri-ciri ketika anak sudah mengalami kebosanan di dalam pembelajaran. Untuk itu kita perlu, selain cara-cara yang lain, ice breaking menurut kami itu sangat membantu sekali untuk kembali meningkatkan performa anak-anak. Dan juga setelah beberapa kali atau mengikuti ice breaking yang saya alami sendiri, anak-anak ini justru ketagihan. Jadi dengan ketagihan berarti anak ini memiliki kecenderungan senang belajar. Nah, tujuan itulah yang kita dorong dari awal. Bukan seberapa jauh materi yang sudah ditangkap atau beberapa bab yang sudah kita selesaikan, tapi keinginan belajar anak itu menjadi prioritas utama yang harus kita pahami bersama di sini. Nah, selain itu juga setelah anak-anak mulai senang dengan belajar, nah baru kita akan dorong anak-anak untuk bisa menguasai materi demi materi, namun tetap berkonsep kepada kemampuan dasar atau kemampuan pra belajar anak-anak, yang tentunya dari masing-masing anak akan memiliki perbedaannya masing-masing. Dan juga dengan adanya workshop ini diharapkan Bapak dan Ibu guru mampu melaksanakan kegiatan atau ice breaking ini di dalam kelas. Tantangan yang dihadapi sudah saya sampaikan seperti tadi ya. Guru-guru belum memiliki banyak referensi tentang ice breaking, tapi juga belum bisa memaksimalkan hal-hal yang ada di YouTube gitu ya, tidak open bahasanya gitu kan, jarang buka YouTube, yang akhirnya referensi-referensi ada di YouTube atau di TikTok itu tidak ditemui oleh mereka. Itu kendala yang dihadapi. Namun aksi nyata yang kita lakukan dengan pembelajaran ice breaking di SD 1 Poncowati ini membuka mereka untuk ternyata banyak inovasi-inovasi lain yang bisa kita gunakan selain cara-cara yang sudah diajarkan di dalam workshop yang saya lakukan gitu ya. Dan alhamdulillah antusias para guru SD 1 Poncowati luar biasa. Mereka semuanya antusias untuk bisa mengikuti kegiatan ini, dan dirasa mereka malah justru menginginkan hal itu diulang kembali. Dan alhamdulillah setelah saya lihat di sekolah setelah pulang dari kegiatan, ternyata guru ini mulai aktif menggunakan, terbukti anak-anak sudah mulai mereka ajarkan dengan ice breaking itu, meskipun dengan cara-cara sederhana terlebih dahulu. Tapi inilah tujuan utama kita. Mudah-mudahan semua dewan guru bisa melaksanakan itu, dan juga selain melaksanakan itu juga bisa mengilhami bagaimana pola asuh anak yang baik, terutama untuk anak-anak yang kelas rendah. Terima kasih.